Hai, selamat malam, selamat tahun baru, selamat Natal juga mungkin buat saudara-saudara yang belum bertemu kali ya sama saya, sama Lita gitu ya. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Bersyukur hari ini kita semua boleh kembali berkumpul di dalam acara doa bersamamu Bapa. Yang pertama tentunya di tahun 2021. Ya, acara doa bersama Bapamu ini adalah sebuah kesempatan di dalam satu minggu ini di mana kita mau berhenti sejenak dari segala aktivitas kesibukan kita di dalam satu minggu ini. Mari kita juga mau mengambil waktu jeda sejenak. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, dan kita mau merenungkan firman-Nya pada malam hari ini. Saudara, mari kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam acara ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena diberi kesempatan pada malam hari ini untuk boleh mengambil waktu sejenak, rest sejenak, untuk datang kepadamu pada malam hari ini, untuk berhenti dari segala kebisingan hidup kami, kesibukan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita dan syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau yang sertai acara ini dari awal sampai akhir, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, tahun 2020 tentunya bukan tahun yang mudah bagi setiap kita. Tetapi ketika kita bisa melewati tahun ini, tahun 2020 dan masuki tahun 2021, saya yakin itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga dan memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak kembali untuk berdoa, untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tahun 2020 yang sudah berlalu ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita mengambil waktu sejenak mengucap syukur pada Tuhan. Ya, Dialah Bapa kita yang mengerti segala yang kita perlu. Kasih-Nya nyata sempurna dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolonganmu di dalam setiap langkah kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami dalam keterpurukan masa lalu. Kami bersyukur Engkau memimpin kami, berjalan bersama kami di tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembacaan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayatnya 1-4. Mazmur 23 ayatnya 1-4 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, tahun 2020 seperti yang saya bilang tadi, bukan suatu tahun yang mudah. Tahun 2020 tahun yang penuh kejutan. Tidak dapat kita sangka pandemi COVID-19 terjadi, mengacaukan segala rencana kita, mengacaukan sejarah kenormalan hidup kita. Pandemi ini memaksa untuk merubah segala aspek kehidupan kita. 9 bulan dari 12 bulan di tahun 2020 kita harus lewati dengan menghadapi COVID. Bersama dengan COVID kita harus tinggal di rumah. Sebagian besar waktu kita tinggal di rumah. Yang mungkin semula bebas kita, sekarang kita harus membatasi segala pergerakan kita. Yang dulunya mungkin kita dapat bebas bertemu dengan siapa saja, kumpul-kumpul sama saudara, rekan-rekan kerja, teman-teman kuliah, teman-teman gereja. Tapi sekarang kita harus membatasi semua, dan bahkan bertemu kita harus melalui media Zoom ataupun Google Meet ataupun WA Call ataupun kayak Instagram Live kayak gini. Yang mungkin dulunya kita masih bisa bersuka cita ya, kumpul setiap hari Minggu, kita bisa beribadah bersama-sama onsite. Tapi sekarang kita harus melewati ibadah lewat YouTube gitu ya, live. Ya, semuanya berubah. Sesuatu yang mungkin dulu kita anggap normal juga sekarang jadi nggak normal gitu ya. Sekarang semuanya serba tidak normal adanya. Ya, pandemi ini benar-benar mengubah seluruh rencana kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara, teman-teman yang planning untuk nikah, mereka harus mundur nikahnya gitu ya. Ataupun planning untuk traveling, mereka harus pending, harus postpone travelingnya. Ya, memang tahun 2020 kita harus melewati dengan begitu banyak hal yang terjadi. Meskipun kita sudah memasuki tahun 2021, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangkal pandemi COVID ini masih tetap ada. Dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Di awal tahun ini kita juga mendengar berita bahwa penderita COVID juga masih saja melonjak naik. Di Jawa Timur sendiri, zona merah juga bertambah. UGD dan rumah sakit di beberapa kota besar di Indonesia penuh dan tidak dapat lagi menerima pasien. Ya, kita juga tahu jumlah pengangguran meningkat oleh karena dampak COVID ini. Dan banyak pengangguran dan banyak usaha yang gulung tikar. Sungguh, kalau kita harus melihat di tahun 2021 ini kita masih dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian. Memang vaksin sudah ada, sudah didistribusikan juga. Namun kita tahu untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, perlu waktu yang cukup lama.
Mungkin sebagian dari kita ataupun banyak dari kita melihat bahwa tahun 2021 ini tetap tahun yang suram, tahun yang gak ada harapan. Kecemasan dan kegelisahan masih membayangi setiap jalan hidup kita, masih membayangi setiap langkah kita mau merencanakan segala sesuatu untuk masa depan kita. Saudara, kesesakan dan kecemasan juga dihadapi oleh Daud dalam kehidupannya. Banyak hal yang Daud alami. Kalau saudara ingat, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul tidak suka sama Daud. Saul ingin membunuh Daud. Ataupun juga anaknya Daud sendiri, Absalom, ingin membunuh Daud, mengkhianati Daud. Fitnahan dari musuh-musuh Daud juga banyak yang terjadi dalam kehidupan Daud, dan masih banyak lain. Namun di tengah kesesakan dan kecemasan dan masalah yang dihadapi oleh Daud tetap percaya dengan Tuhan. Daud tidak memalingkan wajahnya dari Tuhan. Daud tetap fokus pada Tuhan. Hal ini terlihat dari Mazmur 23 yang dinaikkan oleh Daud yang baru saja kita baca. Mazmur 23 ini memperlihatkan dan menunjukkan kepercayaan dan keyakinan Daud kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menuntun dan memimpin kehidupannya dan yang gak pernah meninggalkan Daud. Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Daud dapat menggambarkan hal itu karena apa? Karena Daud sendiri dulunya juga adalah seorang gembala, sehingga ia tahu apa tugas dan tanggung jawab seorang gembala yang baik kepada domba-dombanya. Di Mazmur 23 kita bisa melihat bahwa seorang gembala akan memperhatikan domba-dombanya supaya domba-domba itu tidak kekurangan apapun. Ia akan memberikan makanan dan minuman yang cukup. Ia membawa domba-domba itu ke padang yang berumput hijau. Untuk apa? Untuk makan, untuk menyegarkan jiwanya, untuk menyegarkan domba-dombanya. Ia juga memberikan kelegaan pada para domba-dombanya dengan membaringkan mereka di padang yang berumput hijau. Seorang gembala juga akan menuntun dan mengarahkan domba-dombanya berjalan ke jalan yang benar. Ia tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat dan melenceng dari jalan yang benar. Ia juga menjaga domba-domba itu dari mara bahaya yang ada dengan tongkat dan gadanya. Dan ia menyertai domba-domba itu ketika mereka berjalan. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, gembala itu akan terus menjaga dan menyertai domba itu. Bapak Ibu, demikianlah Daud melihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bagi Daud, Tuhan seperti seorang gembala yang telah menuntun, melindungi, dan menyediakan yang ia perlukan. Bagi Daud, pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna dalam kehidupannya. Ia tidak kekurangan apapun. Daud menyadari kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan ia menyadari bahwa di dalam Tuhan ia tidak perlu takut bahaya, dia tidak perlu takut kekurangan. Ia berserah penuh dan bersandar kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan yang akan selalu menyertainya melewati segala masalah hidupnya dan ketidakpastian hari esok. Saudara, pemazmur mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan adalah gembala kita sekalian yang senantiasa menjaga setiap anak-anaknya. Seperti seorang gembala yang menuntun dan mengiring domba-dombanya ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau, demikian pula Tuhan membimbing dan memelihara kehidupan setiap kita anak-anaknya. Dan bahkan ketika kita dalam lembah yang kelam sekalipun, di dalam persoalan hidup yang suram, yang kelam, Ia tidak meninggalkan kita sendirian, namun Ia berjalan bersama-sama dengan kita, menolong dan menyertai kita melewati segala persoalan hidup dan juga ketidakpastian hari esok. Ya, saudara, pertolongannya tidak pernah terlambat dan kasih setianya kepada kita selalu baru setiap pagi.
Dan oleh karena itu, satu hal yang perlu kita lakukan yaitu terus percaya dan bersandar kepadanya, menaruh hidup kita di dalam tangannya. Ya, saudara, tahun 2021 kita tahu masih banyak ketidakpastian, masih buram jalan di depan, masih nggak tahu apa yang harus kita hadapi di masa 2021 ini. Namun, mari kita mau selalu mengingat bahwa ada seorang gembala yang senantiasa membimbing, yang senantiasa menuntun kita, dan senantiasa ada bersama dengan kita. Ya, dialah Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, Sang Gembala yang agung itu, yang oleh karena kasih-Nya, Ia rela memberikan nyawanya bagi dunia ini. Maka saudara, janganlah pernah berputus asa dan berputus harapan dalam menghadapi tahun 2021. Karena apa? Karena kita selalu mempunyai harapan di dalam Kristus. Saudara, ingatlah selalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita mau selalu tempatkan hidup kita di dalam tangan gembala kita yang baik itu, yang dengan gada dan tongkatnya terus menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mungkin kita tidak dapat melihat rencana Tuhan akan hari esok, namun ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan Tuhanlah yang memegang hari esok kita semua. Kiranya kita dapat menyongsong tahun yang baru ini dengan semangat dan sukacita, karena Tuhan adalah gembala kita, karena Tuhan empunya kehidupan ini, dan karena Tuhan pemilik hidup ini, dan Tuhan yang memegang hari esok kita. Bapak Saudara, untuk merespon perenungan kita, saya mengajak Bapak sekalian untuk menaikkan satu pujian, yaitu Tak Ku Tahu Akan Hari Esok, untuk selalu mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita, Tuhanlah yang memegang hari esok kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku
diciptakan bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi kita diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Mari sekarang kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi satu saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara ingat, yang mungkin mengalami kesulitan, yang menghadapi kesulitan dalam tahun ini atau beberapa waktu ini. Entah itu kesulitan dalam hal ekonomi, pekerjaan, lemah tubuh, atau kesulitan dalam keluarga. Bapak Ibu, mari kita mau mendoakan mereka. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa, mendoakan mereka supaya mereka boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita mau mengambil waktu doa sejenak. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita juga mau berdoa. Kita mau mendoakan para tenaga medis yang menjadi garda depan di dalam menghadapi pandemi ini. Berdoa supaya mereka diberi kekuatan untuk menjalani setiap tugas yang harus mereka lakukan. Mari kita mendoakan mereka. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk gereja kita, GKI Ngagel, supaya gereja ini boleh terus dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita mendoakan setiap program yang ada di tahun ini, dan kita juga mau mendoakan para pendeta kita yang melayani. Kita mau mendoakan setiap staf yang ada, setiap karyawan yang ada. Kita mau berdoa untuk mereka. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mengingat-ingat siapa saja ya staf yang ada, siapa saja ya karyawan yang ada di gereja, dan juga hamba Tuhan. Kita mau berdoa bagi mereka. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi gereja ini. Pokok doa yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu juga berdoa untuk bagi Bapak Ibu Saudara sendiri, menaikkan doa pribadi kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus senantiasa memusatkan hidup di dalam Kristus dan menghidupi firman-Nya di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa supaya setiap rencana yang ada, yang direncanakan,
boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mau menaikkan doa kita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menjadi gembala kami yang selalu senantiasa menuntun kami, yang senantiasa memimpin dan membimbing kami dan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami boleh terus berpusat kepada Engkau. Kiranya kami boleh terus ingat bahwa Engkau yang empunya kehidupan ini dan Engkau yang memegang hari esok kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus berjalan bersama Engkau, dan terus ingatlah dan ajarlah kami supaya kami boleh terus memandang Engkau di dalam setiap langkah kami, setiap lika-liku kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang begitu gelap ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu, dan kami hanya mau menyerahkan doa kami ini di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah acara doa bersamamu Bapa hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan PA. PA itu besok jam 7 juga. Terus juga ada malam kesaksian ya, hari Jumat. Dan terus tanggal 9 bagi yang merasa sudah dewasa gitu ya, Komisi Dewasa mengadakan persekutuan doa Komisi Dewasa gitu ya. Jam 5 gitu. Kalau mau daftar langsung aja cari Ira ataupun mungkin DM di sini mungkin bisa kali ya. Nanti akan kita infokan ke teman-teman di Komisi Dewasa. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat menjalani suatu perjalanan bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Selamat malam.